Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Wida Ayu, ingin melakukan presentasi terkait konsep dasar perilaku organisasi dan komunikasi dalam organisasi. Materi ini saya ambil dari rangkuman sesi kedua dan juga sesi ke-9. Pengertian organisasi dan perilaku organisasi. Pengertian organisasi ini menurut Richard Eldorf yaitu entitas sosial berorientasi tujuan untuk mencapai tujuan bersama dan terkait dengan lingkungan eksternal. Sedangkan menurut Chester L. Bernard yaitu sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Perilaku organisasi menurut Robbins and Judge yaitu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi guna memperbaiki efektivitas organisasi. Sedangkan menurut Toha, yaitu studi tentang aspek tingkah laku manusia dalam organisasi untuk mendeterminasi bagaimana perilaku mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dan karakteristik perilaku organisasi. Tujuan perilaku organisasi sendiri ada 3, yaitu yang pertama memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah mengendalikan perilaku demi efektivitas organisasi. Karakteristik perilaku organisasi yaitu yang pertama perilaku, fokus pada perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua yaitu struktur, adalah hubungan tetap, rancangan dan pengaturan pekerjaan dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah proses, terkait interaksi antar anggota seperti komunikasi, kepemimpinan, dan juga pengambilan keputusan dan kekuasaan. Pengertian dan unsur-unsur komunikasi. Menurut M. Shen dan Klinow, penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Sedangkan menurut Toha, yaitu penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses komunikasi sendiri terdiri dari 7 unsur utama. Yang pertama, pengirim. Yang kedua ada penyandian. Yang ketiga ada pesan. Yang keempat ada saluran. Yang kelima penafsiran. Yang keenam penerima. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Faktor apapun yang mengganggu penyampaian dan penerimaan pesan pada setiap tahapan komunikasi tersebut disebut gangguan atau noise. Pentingnya komunikasi yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh bagian serta aktivitas organisasi dan dianalisis pada 3 tingkatan, individu, kelompok, dan juga organisasi. 4 aliran komunikasi formal yaitu yang pertama adalah komunikasi ke bawah atau downward, dari tingkat atas ke bawah melalui hierarki organisasi. Yang kedua ada komunikasi ke atas atau upward, yaitu memberi umpan balik tentang fungsi organisasi. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, antar orang dengan hierarki yang sama dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal, antar orang beda hierarki tanpa hubungan wewenang langsung. Komunikasi efektif dan hambatannya. Untuk meningkatkan komunikasi efektif, yaitu yang pertama harus meningkatkan umpan balik. Yang kedua berempati kepada lawan bicara. Yang ketiga menyederhanakan penggunaan bahasa. Yang keempat memilih waktu yang tepat. Yang kelima mendengarkan secara seksama. Dan yang terakhir adalah mengatur arus informasi. Sedangkan hambatan dalam komunikasi efektif sendiri ini, yang pertama ada bias dalam penilaian sumber pesan. Yang kedua penyaringan informasi negatif. Yang ketiga tekanan waktu yang terbatas. Yang keempat mendengarkan secara selektif. Yang kelima masalah bahasa dan istilah kelompok. Dan yang terakhir adalah beban komunikasi yang berlebihan. Kesimpulannya, terkait perilaku organisasi dan komunikasi yaitu sebagai proses penghubung. Komunikasi adalah salah satu unsur proses dalam karakteristik perilaku organisasi bersama kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan juga kekuasaan. Yang kedua yaitu menuju efektivitas organisasi. Perilaku organisasi bertujuan untuk memahami, meramalkan, dan juga mengendalikan perilaku komunikasi yang efektif menjadi sarana pencapaian tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah interaksi antar anggota. Baik perilaku organisasi maupun komunikasi sama-sama harus berfokus pada tindakan, sikap, dan interaksi orang-orang di dalam organisasi.
Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.